Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Pertama-tama marilah kita akan panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala, karena Dia telah mentakdirkan dan menciptakan makhluk yang menyayangi, mengurus kita sejak kita membuka mata di dalam dunia. Tidak lain makhluk kita dari ibu. Salawat dan salam kita junjungkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan para sahabat dan para pengikut sehingga hari depan. Semoga kita diberikan ketabahan dalam keimanan dan ketakwaan. Islam lebih dulu memuliakan wanita kepada para makhluk, kepada ikhwan. Sudah sejauh mana rasa hormat kita kepada wanita, anggaplah kedudukan lebih tinggi dari wanita hanya berlaku ketika justru dapat melindungi dan membawa wanita itu pada kedudukan mulia, baik sebagai anak, remaja, suami, dan terlebih sebagai ayah. Islam memandang sama manusia kecuali ketaatannya. Kesetaraan ini yang selama ini kurang diekspor oleh media secara benar. Islam menyamakan semua derajat manusia kecuali ketaatannya. Sekitar lelaki lebih tinggi kedudukannya dibanding wanita, bukan untuk menjadi otoritas, melainkan menjadi pemimpin untuk melindungi wanita. Dan dalam Islam, seorang muslim senantiasa menyediakan kodratnya sebagai wanita yang secara kekuatan fisik berbeda dengan laki-laki. Dengan demikian, kedudukan saling mengisi dan melengkapi. Surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi Arju kama wa muna awan nisabi ma fadluhu baduhum ala adim wa bima anfaqum min awalihim fasyaratum khantum fazaluli kaibi biha hafizallah wa zalika tahuhum ususuhunna wasuhunna wazuhum fil majazi wa bihina fa in atalakum fala takhu alaina wasabi inna Allah kana aliyan ya'lamun. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena itu, Allah telah melebihkan sebagai mereka laki-laki atas kebahagiaan yang lain wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagai diri harta mereka. Sebab itu wanita yang soleh ialah taat kepada Allah, lebih melihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena itu, Allah telah memelihara mereka, wanita yang kamu khawatirkan nuzulnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka taatimu
maka jangan kau cari-cari jalan untuk menyusahkan sungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Islam juga menyediakan wanita dengan mengharuskan menutup aurat. Persoalan jilbab ini sampai sekarang menjadi pertentangan di dunia barat tanpa mengerti manfaat keuntungan memakai jilbab. Di dunia barat yang katanya modern dan setar derajat wanita dan pria justru kebablasan. Banyak wanita yang melupakan kodratnya, menjual kehormatannya dan menghubungi tanpa ikatan, hubungan tanpa ikatan. Kesetaraan yang kerap salah arti justru membawa wanita ini pada tingkat rendah, di mana pekerjaan berat justru dilakukan oleh wanita, sedangkan para pria menganggap wajar hal itu. Demikian juga dengan berpakaian, karena menganggap setara banyak wanita merasa jilbab sebagai penganggang terhadap kebebasan. Jilbab sama sekali bukan mengangkat terhadap kebebasan wanita. Justru Islam memandang wanita sebagai penghias yang penuh dengan pesona dan harus dilindungi serta tidak dijadikan budak. Bukanlah pakaian yang menutup aurat menjadi beban utama dan manusia primitif dan manusia beradab. Mahar sebagai penghormatan lelaki meminum. Dalam Islam diharamkan kehadiran menjadi anak penting, namun kurang dipahami maksudnya. Mencatat bahwa dahulu wanita berkedudukan rendah, bukan saja dibudaykan nafsu kaum laki, namun juga diperjualbelikan. Serta Islam datang, laki-laki menghormati wanita dengan memberi mahar sebagai lambang penghormatan wanita. Wanita mengharamkan berbagai ketentuan dan syarat tentang sudah ditentukan. Ketika seorang wanita 3 kali lebih mulia menjadi laki-laki. Kenapa? Ketika menjadi ibu, seorang wanita 3 kali lebih mulia dibanding laki-laki. Hal ini ditegaskan Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya. Seorang muslim bertanya, "Ya Rasulullah, siapa orang yang harus aku hormati di dunia ini?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, lalu siapa? Ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, "Ibumu." Kemudian siapa lagi? Ya Rasulullah. Tanya itu. Rasulullah menjawab, "Ibumu." Kemudian orang itu bertanya, "Lalu siapa lagi ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Bapakmu." Tentu saja hal ini menjadi kebiasaan yang tidak dapat disangka. Seorang ibu kasih sayangnya sepanjang masa rela meninggalkan kesenangan bayinya demi anaknya, merupakan seluruh bapak anaknya. Maka hai para ikhwan, sungguhnya beruntung menjadi seorang perempuan dengan kemuliaan yang Allah ciptakan dalam ajarannya. Namun ingat, kemuliaan ini berbanding lurus dengan kelembutan dan pemberian seorang perempuan sebagai anak, remaja, istri, dan terlebih ibunya. Dengan demikian, tunai sesudah perjuangan ini serta
yang beliau ciptakan semasa hidupnya. Waalaikumsalam. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.